Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading ya, energi untuk Libra, arti hadirmu, energi November 2023. Oke? Semoga baik-baik aja semuanya, terutama untuk Libra ya. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel ya, general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua Librans. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Sebelum kita melihat arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk speak up dari sisi terjujur dia, kira-kira apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu? Oke. Clarify, Metallic Angels, the truth, Crosswatchers, Librans. Oke. Clarify, Metallic Angels, the truth, Crosswatchers, Librans. Metallic Angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. The truth dari Crosswatchers, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus, energy November 2023. Clarify please, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Oh ya, Librans. Deck pertama, I'm not available. Oke. Dia lagi nggak pengen dengan siapa-siapa, mungkin. Kalau dia single, dia masih pengen sendiri. Kalau dia bukan single, mungkin dia punya orang lain. Dia tidak ingin punya koneksi, bisa karena dia sudah punya koneksi. Atau memang dia lagi pengen sendiri. Dek kedua, I'm starting to understand our connection. Aku mulai memahami koneksi kita. Sometimes kita ketemu seseorang tuh rasanya kayak udah lama ya bersama. Kayaknya beda gitu rasanya. Apalagi kalau ngomongnya nyambung, ada chemistry, kok dia bisa pahamin kamu gitu. Atau kamu bisa pahamin dia gitu, kamu bisa ngerasain apa yang dia rasain, dia bisa ngerasain apa yang kamu rasain, seperti saling melengkapi. Dan ya nggak ada yang kayak dia atau nggak ada yang kayak kamu yang berusaha untuk mengenal satu dengan yang lainnya lebih dalam di sini. So dia memahami itu dan dia ngerasa kamu itu, koneksi dengan kamu itu mungkin beda sama kebanyakan koneksi yang ada dalam perjalanan dia. So dia belajar untuk meresapi ya, memahami koneksi kamu dan dia. I think like special connection seperti twin flame or soulmate di sini. Sorry ya, lampu mati. Oke, lampu mati atau bagaimana? Karena di sini sudah gelap. Sometimes I stay awake thinking about you. Terkadang saya atau aku gak bisa tidur, terbangun atau terjaga mikirin kamu. Oke. So dia belum kemana-mana, masih ada di hatinya itu kamu dan di pikiran terutama ya. I couldn't let you get close to me. Aku nggak mampu biarin kamu dekat sama aku. Oke. So memang dia sedang menjaga jarak dengan kamu. Memang dengan kesadaran dia
ingin tidak dekat dengan kamu. So menurut saya kalau kalian masa jeda atau emang udah pisah, mending gak usah dikejar, gak usah berharap atau apapun ekspektasi tentang dia. Mending kamu fokus sama hidup kamu, tujuan kamu, mimpi kamu, produktif ya, lebih produktif dengan kebahagiaan kamu ya, semua yang buat kamu happy, yang buat kamu ngerasa fulfillment, yang buat kamu mampu bersyukur, kamu jalani, oke? Nggak usah lagi ada waktu walaupun hanya beberapa menit begitu untuk ngarepin dia balik gitu, nggak usah. Karena kalau emang dia nggak mau ya udah gitu loh, kita nggak bisa maksa siapapun untuk stay sama kita. Kalau kita maksa seseorang untuk stay sama kita, itu kayak kita menjaring angin ya, jadi sia-sia. Lebih baik kamu fokus pada tujuan kamu, mimpi besar kamu, dimana waktu kita terbatas. Kita semua punya 24 jam dari pencipta kita, sama ya, mau kaya mau miskin, pencipta kita ngasih kita 24 jam. Itu waktu berharga. Jadi kalau dia nggak mau sama kamu, just let him go. Oke? Fokus pada kebahagiaanmu aja. Clarify ini energi kamu, energi September. Kok September? November. Energi November. Oke, darling. Librans. November. Clarify. Librans. Oke, jumping. Clarify. Librans. Energi November 2023. Clarify, my darling. Sweet angel. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, ini jumping card kamu all tied up. Nah, ini kamu masih belum bisa berdamai atau menerima. Bagian dari bersyukur adalah menerima semua yang terjadi, baik atau buruk. Dan kita terima. Ya, kamu nggak terima. All tied up ini energi November cukup berat. Kayak maju salah, mundur salah, karena masih ada unfinished business. Kamu ngerasa tertekan, kamu ngerasa terbelenggu. Bisa karena emang ada tindakan di masa lalu yang unfinished, and then as a morality, religious ya, kita punya value ya, punya nilai yang jadi pagar gitu untuk protection diri kita dan buat kita lebih tetap ada dalam perjalanan spiritual kita. Jadi kalau kita ngerasa terbelenggu seperti ini pikiran kita tahu gitu what is wrong with you atau with that situation on the past. Jadi ini ada seperti rasa tertekan begitu dengan situasi. Ya, mudah-mudahan kamu memang yang menjadi bagian dari seorang yang berjuang dan sudah mengupayakan semuanya, dan akhirnya kamu terbelenggu. Ini adalah tentang kamu belum bisa berdamai tentang perpisahan kalian, mudah-mudahan ya. Jadi kayak you are the light on that connection ya. But kalau kamu punya tindakan yang keliru, tindakan yang salah, ini membelenggu kamu begitu. Kayak ada tekanan, beban gitu yang kamu gak mau ada di kursi itu gitu. Dan ini di November. Okay, so trying to get your peace and then release.
itu juga bagian dari kita, bentuk bersyukur ya. Kita nerima gitu apapun itu, baik atau buruk yang udah terjadi, dan berdamai di sana, sadari bahwa itu udah terjadi gitu. Even mungkin ya mudah-mudahan kontribusi kamu adalah kontribusi positif, sehingga tekanan yang kamu rasakan ini adalah hati kamu yang merasa bahwa kamu harus bisa melepaskan dia gitu, bukan kamu yang aktor or aktris yang buat action negatif yang membuat kacau. Ada kedua, action, ini tindakan. Maju salah, mundur salah, semua salah. Tidak ada yang benar. Tergantung dari siapa yang melihat. Kalau yang melihat orang yang punya hati dengan negatif energi, dia melihat dari sisi negatif, ya akan negatif. Apapun yang kamu lakukan pasti salah. Ya, ini tergantung. So, hati-hati juga dengan tindakan kamu, karena ini seperti krusial begitu, Librans. Hati-hati dengan tindakanmu. And then, first chakra, Archangel Michael. So, you are not alone. Archangel Michael itu adalah panglima perang ya. Dia tertinggi untuk peperangan. Or whatever you believe and you're religious ya. So ini tentang keberanian ngambil keputusan, keberanian bertindak dengan semua konsekuensi, bad or good konsekuensi. So you are not alone ya. Mungkin warna energi kamu di November warnanya merah. Di sini karena Slayer dari Archangel Michael warnanya merah. Jadi berani, artinya berani, tegas, ya, berjuang begitu. Saya ngelihat sih seperti ini keputusan besar yang akan kamu ambil, dan ini akan sangat impactful dengan kehidupan kamu nanti ya. Kayak ada situasi yang kamu seperti I think like tindakan ini akan pengaruh ke masa depan yang kalau salah langkah akan ada satu resiko yang mungkin akan kamu sesali begitu. I don't know, like, so trust your divine guidance. Kalau kamu percaya dengan Archangel Michael, kamu bisa minta untuk protection or support kamu di energi kamu dengan afirmasi ya, or whatever divine guidance in your religious to protect you, to support you. Karena ini harus lahir keberanian itu dari dalam diri kamu, bukan dari support orang-orang yang di circle kamu. So be careful with your action. Bottom of the deck, blossoming abundance. Di sini tentang kemakmuran, anugerah yang harus kamu lihat selama ini kamu dapat dan raih. Itu juga perlu diberi ucapan syukur. Dan I don't know, like November mungkin crucial moment untuk kamu di sini, karena ini juga mempengaruhi kemakmuran kamu untuk action kamu di November ini, akan pengaruh nanti Desember ke depan ya untuk kemakmuranmu. So be careful, Librans. Kita lihat chakra wisdom, clarify for
Librans energy, Chakra Wisdom for Librans energy November 2023. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels, thank you, thank you, thank you. Okay. Oh ya, say di sini father figures, bisa kamu father figures atau ada inner child di masa lalu, ya, pola asuh dari ayah yang mempengaruhi kamu bersikap hari ini, menentukan juga di hari ini. Figur ayah, bisa kamu yang figur ayah, bisa kamu butuh figur ayah untuk anak-anak kamu dan support kamu juga. Bisa juga ini tentang inner child yang terluka, childhood trauma bonding, atau memang di sini tentang ayah kamu, ya, figur ayah di sini. I think like pola asuh, ya, parenting di sini benar-benar mempengaruhi karakter kamu dalam tahun ini. I think like bulan ini, ya, mysticism. Rasanya kamu pengen disappear begitu. You know what, sometimes kamu gak bisa ngambil keputusan untuk diri kamu sendiri. Semua terpengaruh, mungkin juga ini terpengaruh oleh orang di circle kamu, terutama ayah kamu, atau peran kamu sebagai ayah ini seperti ada dan tiada. Mysticism di sini kayak, ya, kamu gak diakui oleh pasanganmu di sini, terutama untuk pola asuh pada anak. Bisa juga karena memang kamu seperti eksistensi kamu gak dianggap di sini karena semua keputusan perjalanan dalam hidupmu dipengaruhi oleh figur ayah di sini, atau memang kamu pasangan kamu yaitu ayah dari anak-anak kamu berusaha untuk menyingkirkan kamu di sini, like kamu sulit bertemu begitu. Kamu sulit untuk eksistensi kamu, like kamu gak punya hak untuk apapun, kamu gak punya hak untuk speak up. I don't know, like mysticism di sini, or energi tentang kamu pengen menghilang sebenarnya, seperti hantu. Gak usah ada orang yang kenal gue deh gitu. Sometimes ngerasa kosong dan ya udahlah, mending gak ada orang yang kenal gue, nggak tahu gue. Aduh, bagaimana ya, kayak pengen run away begitu. And then di sini ada recovery. You know what, kayak jalan keluar di sini. Butuh jalan keluar, and this is about action. Archangel Michael di sini. Kamu harus berani untuk bicara menggunakan power kamu, menentukan validasi, ya, jadi kayak eksistensi gitu. Kalau kamu udah dewasa, kamu punya hak untuk bicara, kamu punya hak untuk menentukan jati diri kamu di sini, dan bisa kamu pengen pergi jauh dari situasi ini dan pulihkan diri kamu, or menolak apapun yang bukan pilihan jalan hidup kamu. Oke, berusaha untuk pulih. Bottom of the deck, acceptance. See, acceptance, it's a part of grateful. Bersyukurlah dengan menerima keadaan, menerima semuanya. Mungkin kamu ada kehilangan, kamu akan kehilangan banyak hal di sini. You know what, banyak orang menolak kamu, atau mungkin orang di circle kamu akan menolak kamu, menekan kamu, dan I don't know, like you have no power atau powerless di sini. Kamu banyak mengalami penolakan, terutama dari pasanganmu, orang-orang yang mencintaimu, atau figur ayah, trauma bonding.
membuat kamu gak berani ngambil keputusan. I know. Bisa juga kamu dijodohkan, atau mungkin orang tua kamu, terutama ayah kamu tidak setuju dengan apa yang kamu pilih. Pasangan kamu or apapun itu, kamu gak dapat restu karena jalan hidupmu ditentukan oleh figur ayahmu di sini. Clarify, Modeling Angels, Arte hadir Librans. Okay, jumping. November, energi November 2023, clarify please. Energi November 2023, clarify please, clarify. Thank you, Modeling Angels, thank you. Okay, thank you. Okay, jumping card. Ada Aquarius di sini. Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan Aquarius energi. Masculine energi ya, karena ada visit, so ada father figures. So Aquarius juga masculine energi. Mungkin kamu dealing dengan masculine energy, or ini memang Aquarius. See, jumping card. Ini tiga-tiganya jumping card. So baris pertama energi kamu. This is about home, family. Okay. So happiness, ya, family, merasa nyaman, merasa bisa jadi diri sendiri, bisa kerja sama di sini. And this is your energy, Knight of Swords. Kamu bingung dengan keputusan kamu sebenarnya, ya. Kamu mengakhiri hubungan dengan Aquarius di sini. Okay, this is your jumping card, so this card energy mungkin ini resonate ya sama Librans yang lagi overthinking, yang ngerasa tertekan di sini. Keputusan yang kamu ambil ini sebenarnya kamu nggak yakin, kamu nggak pede dengan keputusan kamu, tapi dalam kebingungan kamu ngambil keputusan, dalam kebingungan kamu akhiri kerjasama atau pernikahan di sini, mungkin dengan keadaan emosi atau tekanan, karena all tied up di sini ada pressure atau tekanan. So kamu ngambil keputusan bukan memang lahir dari dalam diri kamu, tapi ada emosi yang bergejolak di sana atau tekanan di sana. Okay? Dan kamu masih bertanya-tanya apakah keputusan ini tepat atau tidak. You know what, Knight of Swords di sini ngambil keputusan dengan cepat sekali, tapi dia bingung dengan keputusan dia. And then Aquarius energy, so the star energy tentang mimpi, harapan, masa depan yang ingin kamu raih. Mungkin kamu sudah tidak sejalan dengan pasanganmu, but kamu juga nggak tahu bahwa apakah mimpi kamu di masa depan itu akan benar-benar bisa termanifest, karena sebenarnya kamu belum ingin meninggalkan pasanganmu ini. Okay? Mungkin karena kemarahan kalian bertengkar, beda pendapat, berselisih, lalu di sini hubungan diakhiri. Okay? Okay. Atau the star energy bisa high standard, high value, seorang yang punya mimpi besar, ya, dan ngerasa pasangan yang gak bisa support, so akhirnya memilih untuk meninggalkan pasangannya di sini. Terutama dengan Aquarius, kamu memilih meninggalkan dia. Okay. Kita lihat energi dia. Okay, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgos, or bisa energi aja. Dia membatasi, I think like dia batasi untuk perdebatan, pertikaian. Seorang yang mencintai kamu,
dalam diam di sini. Queen of Pentacles. So dia tidak ingin ada perdebatan, dia batasi perdebatan, memilih diam dan meninggalkan. I don't know, like seperti kamu yang meninggalkan hubungan begitu. Dan Queen of Cups di sini, dia merasa amat sangat merasa bahwa komitmen yang selama ini kalian jalani seperti chaos begitu. Dan I think energi dari Seven of Wands di sini, dia tahu kamu meninggalkan dia begitu aja, tapi dia tidak mengejar kamu, dia tidak begging dengan kamu. Dia ada di fase merasa butuh untuk membatasi tindakan dia, karena dia tidak ingin menyesal dengan tindakan dia. Dan seseorang yang begitu punya kemampuan untuk menata emosinya dalam diam. Okay, I think like love too much. Even kamu sudah pergi meninggalkan dia di sini, dia masih merasa bahwa bisa kamu lebih muda dari dia. So dia lebih merasa bisa mengendalikan emosi negatif dia. Di sisi lain dia bertindak silent di sini, tidak punya ingin pertengkaran, perdebatan di sini karena dia mencintai kamu. Bentuk dari dia mencintai kamu adalah tidak ingin ada keributan. So dia tetap mempertahankan komitmen dia dengan kamu, even kalian tidak saling bicara. But dia batasi pertemuan dia dengan kamu. Makanya di sini I'm not available. So mungkin ini proses kalian baru saja berpisah, fresh from the oven. So dia masih belum bisa seperti like take a breath begitu, kayak dia masih nafas dulu deh gitu, ntar dulu gitu, kayak orang yang tersadar gitu, shocking moment, and then okay, sebentar dulu biar saya bernafas dulu begitu. Dia ngebatasi action dia karena dia nggak mau situasi bertambah chaos di sini. And I'm starting to understand our connection. I don't know, like mungkin dia ngerasa bahwa ketika dia melihat apa yang kamu lakukan, mengakhiri hubungan di sini karena tidak lagi melihat masa depanmu dengan dia, dia masih merasa bahwa dia mencintai kamu begitu. Cinta itu nggak pergi begitu. Dia masih mencintai kamu, makanya dia diam begitu. Gerakan dari hatinya, perasaan dia itu membuat dia hati-hati sekali untuk bertindak di sini. Mungkin juga karena kalian berbeda berbeda usia, so dia punya kematangan emosional yang belum kamu miliki di sini. So dia tidak mau ada reaction yang ekstrim begitu dan membuat situasi lebih chaos, okay? And then sometimes I stay awake thinking about you, yes, because it's about love. Dia masih mencintai kamu, but in silent. I think like this is true love, Librans, you know. Dia masih genggam komitmen dia dengan kamu. I couldn't let you get close to me, so dibatasi. Dia tidak ingin kamu pergi, dia juga tidak ingin kamu dekat sama dia. Because this is about shocking moment, perubahan yang terjadi 180 derajat dalam kehidupan dia. Dia masih butuh waktu untuk take a breath and then ngerasa bahwa okay, ini kenyataan loh, kamu pergi. Ini kenyataan loh, bahwa kamu udah gak mau lagi sama dia. Apa salah saya gitu, kayak this is like Queen of Pentacles. Dia melihat lagi
apa yang ditabur selama ini bersama dengan kamu. Okay? Someone very sadness ya, down di sini. Ini keputusan juga sangat berat kamu buat, penuh tekanan di sini. I think ini bukan situasi yang kamu inginkan begitu, karena ini seperti pengaruh dari circle kamu yang menekan kamu untuk ngelakuin sesuatu di luar. I think like you know the truth. Ya, inside you. Dengerin deh suara hati kamu. Dengerin deh suara hati kamu. Dengerin, tenangin diri kamu dan dengerin suara hati kamu. Say, all died up di sini, mysticism. Say, even kamu ngambil tindakan yang cukup ekstrim di sini, akhiri hubungan, recovery, kamu seperti butuh waktu untuk juga menerima kenyataan bahwa ini terjadi begitu, bahwa kalian berpisah. Mungkin ini pengaruh dari keluarga, I don't know, like family, terutama figur ayah di sini, atau punya trauma bonding, childhood trauma bonding, jadi kamu cukup sulit untuk belajar ngambil keputusan dengan konsekuensinya. So dia sangat mencintai kamu dan dia sangat dewasa di sini. Seven of Cups di sini seperti kamu berlari dengan pilihan lain. Kamu tinggalkan dia di sini, okay? Dan berusaha untuk dapat single kamu. So saya ngelihat this is about Cups energy. So this is water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Perasaan di sini. Makanya tadi saya bilang, coba kamu duduk tenang, dengerin suara hati kamu, kosongin pikiranmu dan dengerin suara hati kamu. Karena suara hati kamu, your inner voice, tell you about the truth. Desire di sini, kamu seperti lari terbirit-birit mengakhiri hubungan, pergi untuk menjadi single agar bisa bersama dengan yang lain. Terlalu terburu-buru begitu, shocking moment. Dan situasi dia di sini, lampu mati. Situasi dia di sini, arti hadir kamu ya. Ini perasaan. Saya ngelihat kamu itu memenuhi perasaan dia begitu. Dia merasa selama dengan kamu, merasa dicintai. Dia merasa kalian sekata berjalan bersama di sini. Proses perubahan demi perubahan yang kalian alami, fase demi fase kalian lewati bersama. Like perubahan di sini, metamorfosa kamu. Kalian alami bersama proses perjalanan sampai kamu hari ini blossoming abundance, penuh dengan kemakmuran, kelimpahan di sini. Kalian lewati bersama. Dan dia tidak pernah menyangka kamu akan tinggalin dia. Librans, like you are broke my heart. Dia ngerasa kamu buat dia patah hati dan kamu gak peduli sama perasaan dia. Kamu lebih peduli dengan perasaan orang-orang di circle kamu dan kamu terpengaruh oleh orang-orang di circle kamu. Kamu tidak melihat perjuangan kalian bersama selama ini. Kamu sangat berarti untuk dia, terutama kamu mengisi apa yang kosong di hatinya. Dia sangat mencintai kamu, Librans. And I think still in sadness. Masih sedih ya.
Queen of Cups, Queen of Pentacles, like dia tidak bisa bicara, sedihnya hanya sampai di hatinya aja. I can't express my feeling. Kayak dia nggak bisa ekspresin perasaan sedih dia. Hanya sampai di hati dia dan hanya dia yang tahu. 777 energi. Di energi kamu, energi dia. Di arti hadir kamu. Ya. Let me see, 777 numeric angel. Okay. I think like someone very love you, too much love you. Period emotional growth and deeper connection. See, ketika kamu pergi, dia baru merasakan dalamnya rasa cinta dia dengan kamu. Baru dia tahu kamu penting banget dalam hidupnya, kamu berarti banget dalam hidup dia. Kamu pergi seperti mengosongkan gelas, dan gelas itu tetap kosong karena yang bisa mengisi hanya kamu. See? So, makanya di sini I'm start to understanding our connection. I'm starting to understand our connection. Deep connection, deep feeling, deep in love with you. It feels so broken heart, sadness di sini. A shocking moment. Even di sini nggak ada the tower moment. Seperti seseorang yang menelan rasa sakitnya di hatinya saja begitu. Oh my God. And this is you, bottom of the deck, the moon. So the moon energy, Pisces energy, situasi yang mungkin kamu banyak sekali sembunyikan di sini, but this is about spiritual connection, atau mungkin kamu sudah menikah, poligami, polyandry, and this is about the devil energy, atau mungkin dealing dengan Taurus, Capricorn, and Pisces energy. So saya ngelihat mungkin kamu sudah poligami, polyandry dengan seorang di sini. Itu sebabnya kamu tinggalkan dia begitu aja, begitu. And dysfunction family, dysfunction marriage. Jadi kayak pernikahan yang disfungsi ya, tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya di sini, karena atau pernikahan yang saling menguntungkan. Ini kodependensi juga. Bisa kamu sudah poligami, polyandry dengan seseorang, dan posisi rentan terjadi di sini karena kodependensi. Salah satu menjadi pengasuh bagi pasangannya, salah satu takut kehilangan pasangannya. Jadi gini, kamu mungkin menikah dengan cinta baru kamu di sini. Kamu nikah diam-diam, even itu poligami atau polyandry. Tapi kamu juga punya rasa takut bahwa pilihan kamu ini salah. Because about morality di sini. Okay? Nilai diri, value di sini. Religious morality, kindness, you know, kamu tahu ini salah. Pakai topeng di sini, tripartite di sini. So, kamu tahu apa yang kamu lakuin salah. That's it. Kamu tahu kamu manipulasi situasi, cari-cari kesalahan dia dan kamu tinggalin dia. That's it. And then, kamu takut orang yang kamu pergi tinggalkan, ya, kamu takut tripartite ini, orang yang udah kamu nikahin diam-diam ini, kamu takut hubungan ini gak berhasil. Kenapa? Ini lebih stabil, hubungan kamu sebelumnya lebih stabil, lebih bahagia. The Star, Queen of Pentacles, see, lebih stabil, abundance,
blossoming abundance di sini. Ini lebih stabil, lebih jelas. Sementara kamu belum banget mengenal cinta baru kamu ini, tapi kamu sangat yakin tinggalin dia. Sebenarnya kamu masih ketakutan bahwa keputusan kamu ini salah. Apa yang membuat kamu ngerasa salah keputusan ini? You know about yourself. You know about your value, Librans. What's going on with my Librans? It's so complicated. Energy Librans, November 2023, Pisces. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, star child di sini. Harapan masa depan. Oke, kamu melihat masa depan dan kamu melihat tidak sejalan dengan dia. Kalian mungkin beda paham, beda pendapat, beda prinsip. Grounding. Kembali pada titik di mana kamu mulai bertumbuh. Ya, prosesnya dilihat, jangan hasilnya, jangan mimpinya. Mimpi juga butuh waktu, proses. Infrastruktur mimpi nggak bisa berproses, harus dari awal. Begitu harus mimpi itu harus dipupuk, harus ditanam benihnya, dipupuk, and then proses pertumbuhannya juga harus ada gitu waktunya. See, I don't know. I think like this is not Librans, but this is your energy. Okay? Ini jumping card. Third eye chakra, mata batin. I see wisdom of my higher self and apply this moment in my life. Okay? Kamu mulai tidak percaya dengan siapapun. So, percayalah dengan intuisi. November cukup berat untuk kamu. Bottom of the deck. Root chakra. I have everything I need to survive and grow on the physical plane. Pertumbuhan di sini. Chakra pertama, keberanian. Ya. Dari diri loh keberaniannya. Berani ambil keputusan dari diri sendiri. Jangan dipengaruhi oleh siapapun, karena yang menjalani itu kamu, bukan orang lain. Oke? Itu aja, terima kasih, terima kasih, terima kasih.